Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Akhirnya berjumpa lagi kita di channel Vicky Himpong. Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Teman-teman masih ingat pernyataan Rizmon Sianipar tempo hari? Dia mengatakan, jangankan ancaman penjara Joko Widodo, mati pun saya siap. Dengan berapi-api menyala-nyala disampaikan itu sambil tunjuk-tunjuk ke kamera seperti ini. Giliran digelar perkara, mengetahui fakta bahwa Pak Jokowi melaporkan dengan 6 pasal yang menjerat mereka, udah tantrum. ya, belum apa-apa, ya, masih mengetahui pasal yang menjerat, sudah tantrum. Mengatakan jangankan ancaman penjara, mati pun belum siap. Belum mendekati mati, masih jauh mati, masih mendekati penjara, Anda sudah ketakutan, mohon. Ya, kita saksikan dulu bagaimana Rizmon mengatakan hal itu tempo hari. Kita saksikan dulu. Ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri karena Oke, itu udah lewat ya, itu pernyataannya. Dan ketika mengetahui pasal-pasal, ada 6 pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kita lihat. saya hanya melaporkan peristiwa terus dipakai pasal 32. Tantrum, 35 yang dilaporkan oleh Joko Widodo pasal-pasal itu, 6 pasal itu, ya, menipu publik. Saya hanya melaporkan peristiwa, bukan siapa itu nama orang, RS, PT, dan lainnya. Tidak ada pasal-pasal. Aduh, lucu banget. Oh ya, berapi-api. Jangan kena ancaman penjara, mati pun saya siap. Baru kita bahas pasal-pasal udah kayak orang gila. Aduh. Oh, tolong. Itulah teman-teman ya, mereka itu hanya berani untuk berkuar-kuar ya. Sedangkan dimensi selanjutnya ya, pakar ahli telematika abal-abal. Kita saksikan dulu teman-teman ya. Monyet loh dia, saya bilang monyet diajarin sini pegang suntikan, kemudian dia nyuntik bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Itu gambarannya ya, itu monyet dikasih apa, snejas, monyet cerdas namanya simpanse ya, monyet cerdas namanya simpanse ya, dikasih itu saritem sini dung nyuntik dokter monyet. Nah udah, itu gambarnya kayak gitu, nggak boleh sembarangan. itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi mau dengar Bang Lecumanan yang juga hadir di lokasi. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Bentar, kita ambil yang ini ya. Sebentar teman-teman. Diselesaikan dengan kerusuhan atau dengan bakar-bakaran. Nah misalnya gitu. Misalnya bisa diselesaikan bakar-bakaran. Rizmon kan tadi kayak anak-anak kan. Rizmon kayak gitu kan. Rizmon dari yang tegas-tegas menjadi kekanak-kanakan. Rosuryo ya, yang mengatakan dulunya ahli telematika sekarang menjadi pesulap. Pesulap merah, tolong bongkar kebohongan Roy Suryo. Atau kita hadiahkan api ini kepada Mas Aiman sebagai pesulap. Misalnya kayak gitu ya. Artinya nggak apa, persoalan ini tadi bisa pendek bisa panjang ya toh? Nah gitu. Jadi Mas Roy ini berarti ahli sulap juga nih. menyulap teknologi daripada ada monyet loh, saya bilang monyet loh, bukan orang loh ya. Monyet kemudian belajar tadi ilmu telematika terus kacau ngomongnya. Itu lebih. Tapi gini, saya terima kasih ya Bang Rasman kemudian Bang Refli.
pengadilan Solo yang kemudian diajukan oleh Pak Dr. Taufik atas itu sebagai lawyer ya, atas pengajuan Bangun Sutoto dan Top itu memang citizen lawsuit. Tapi terus terang saya pun agak ragu teman-teman semua. Kenapa? Harusnya sidangnya itu sudah tadi pagi. Harusnya itu ada teman-teman Solo di sini ya. Nah, tapi kemudian hanya mau dilakukan secara online. Nah, gimana kalau online menunjukkan ijazah? Ibu ini harusnya udah sidang dia. Iya, itu dari Solo, Bu Wuri itu namanya. Oke. Ya, Bu Wuri Barat namanya ya. Ya. Artinya gini, dilihat secara digital saja nggak mau, apalagi online. Makanya kemudian ketika diundur tanggal 23 besok itu, ya kita berharap saja tolong rakyat Indonesia. Online juga nanti. Nah, makanya kita nggak tahu apakah online atau offline. Kalau ibu sebagai apa, Ibu? Itu tokoh di Solo ya. Tapi artinya gini. Orang Solo juga, Ibu? Orang Solo. Asli kalau itu nggak Wuri Barat itu orang Solo. Ya. Jadi artinya gini Mas Aiman dan teman-teman semua. Andai kata nanti dilakukan sidang, tapi ternyata tidak sesuai dengan ya itu sudah menjadi prediksi dari teman-teman semua. Saya, Dr. Tifa, Dr. Resman pun akan dihadirkan sebagai ahli. Tapi apakah iya ijazah itu akan dikirim dari Jakarta ya, yang katanya ijazah tadi ya, sampai di Solo dan ditujukan? Kalau sekedarnya ditujukan ya nggak ada apa-apanya. Ijazah itu Mas Aiman itu harusnya diperiksa secara ilmiah. Ada yang namanya carbon dating. Carbon dating itu meriksa kertasnya, bener nggak? Ada namanya ink dating. Ink dating itu meriksa tintanya. Kemudian ada, saya bisa lakukan namanya photographic science ya. Kemudian untuk memeriksa fotonya, apakah foto itu cetakan tahun 85 atau sebenarnya foto itu adalah cetakan baru? Iya, 2012, karena sangat jelas, sangat kontras. Itu nggak mungkin. Jadi makanya nanti di Solo juga akan banyak pertanyaan soal ijazah itu nanti ya. Jangan-jangan bukan cuma ijazah S1 ya yang kemudian dipertanyakan. Jangan-jangan nanti ada ijazah-ijazah yang lain, ya kan? Gitu misalnya apa? Nah ini, jangan-jangan ijazah SD-nya juga nggak cocok, ya. Jangan-jangan ijazah SMA-nya juga nggak cocok, ya. Jadi itu yang tadi. Maka Bang Aiman, nah ini saya tutup dengan koro-koro. Bumi goncang-gancang, langit kelap-kelap, ya. Negara Indonesia. Nanti masuk penjara baru nangis, ya, pura-pura sakit. Ya teman-teman ya, mereka sampai detik ini sekalipun ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan, terbuktikan. Apa yang selama ini disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi bahwa dengan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, itu bukan berarti semuanya akan selesai, tidak akan selesai. Untuk pembuktian, keaslian nanti akan ada di pengadilan. Akan tetapi orang-orang ini sekalipun mereka tidak pernah memegang menyentuh ijazah asli Pak Jokowi dengan segala macam penelitian-penelitian yang mereka katakan sebagai ahli, nggak tahu sertifikasinya dari mana teman-teman. Mereka mengatakan bahwa itu palsu. Bagaimana mungkin sesuatu aslinya belum dipegang, belum mereka teliti, tapi mereka sudah menyatakan itu adalah palsu. Ya, itu logika sederhana yang kemudian mereka bumbuhi sampai-sampai para profesor pun ketipu dengan omongan mereka. Coba kalian bayangkan, ya. Apa yang dikatakan oleh pengacara Pak Jokowi, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan sesuatu itu asli atau palsu, sedangkan data aslinya, dokumen aslinya secara fisik, ya, itu tidak pernah kita teliti. Bagaimana kita mau mengungkapkan atau menyatakan itu asli atau palsu, sedangkan data atau file dokumen analognya kita belum pernah lihat sedikit sekalipun, belum pernah sentuh. Ya, teman-teman, jelas-jelas ini agenda politik. Siapa di balik agenda ini? Kita semua sudah tahu, teman-teman. Makanya biarkan mereka hari ini berganti profesi. Yang awalnya Rismon tadi ya, dari tugas-tugas nyawa pun katanya dia tidak akan takut dipertaruhkan. Ya, masih lihat pasal aja udah tahu tuh mulai ya, baru Rismon tiba-tiba jadi pesulap di rakyat bersuara. Ngakak sih teman-teman ya. Tulis pendapat kalian. Saya pamit. See you on the next video and God bless.